Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah masih memberikan nikmat yang tiada terhitung jumlahnya kepada kita semua, ya. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir, ya, di majelis yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, hendaknya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian tentang keutamaan thalabul ilm, ya, keutamaan menuntut ilmu. Mungkin kita semua sudah sering kali mendengar, ya, dari para asatidah, ya, para mubalik, para khutbah, ya, tentang keutamaan thalabul ilm. Tapi tidak ada salahnya, ya, kita ulangi untuk memberikan tambahan semangat kepada kita dalam menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, ilmu agama Islam, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan daripada menuntut ilmu. Dan hadirnya kita di majelis ini pun tujuannya kita untuk menuntut ilmu agama, ya. Semoga yang kita harapkan sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang lain, ya, Rasulullah pun bersabda, ya, yang berbunyi, inna talibal ilma yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahar, ya. Sesungguhnya, ya, para penuntut ilmu itu, ya, seluruh makhluk memohon ampunan untuknya, ya, sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan. Ya, ini keutamaan para penuntut ilmu, ya. Jadi selama seseorang itu, ya, berada dalam majelis ilmu, selama seorang itu menempuh jalan menuntut ilmu syar'i, maka seluruh makhluk itu memohon ampunan untuknya, sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan, ya. Maka jangan heran, ya, mengapa orang-orang kok yang sering datang di majelis ilmu itu, ya, pembawaannya itu tenang, ya, tenang, bahagia, ya, mudah tersenyum. Itu bukan berarti dia tidak punya masalah, ya, bukan berarti dia tidak punya dosa, tidak, ya. Itu mungkin karena fadilah dia dalam menuntut ilmu. Jadi ketika dia duduk di majelis taklim, ya, dia tidak sadar, ya, dosa-dosanya itu sedang berguguran karena seluruh makhluk meminta ampunan untuknya. Maka ketika dia keluar dari majelis ilmu, hatinya tenang, bebannya hilang. Mengapa? Karena dosa-dosanya sudah berguguran. Itu yang kita niatkan dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga
ya, sebagaimana hadis-hadis tadi dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya tentang keutamaan thalabul ilm. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Diampuni segala dosa-dosa di kita karenanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kan ada istilah kan ya. Tak kenal maka apa? Ta'aruf ya, bukan ya. Ya, tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Makanya mungkin sebelum saya memulai kajian ini, saya izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Karena mungkin kok ini siapa nih, wajahnya kok baru, nggak pernah kelihatan gitu kan. Nama saya Armedi Raharja ya. Nama saya Armedi Raharja. Kebetulan saya ini produk Mojokerto ya istilahnya ya. Orang asli Mojokerto ya, orang asli Mojokerto. Cuma memang sedari lulus SMA itu udah merantau ya, merantau keliling di beberapa daerah untuk menuntut ilmu ya. Jadi udah jarang ke Mojokerto, jarang ke Jawa Timur gitu. Dan terakhir pendidikan saya di Lipia Jakarta, alhamdulillah sudah lulus. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kedepannya ini kembali ke Jawa Timur ya untuk mengabdi ke Jawa Timur. Jadi mungkin ke depan mungkin akan silaturahim ini mungkin bisa terjalin ke depannya, bisa sering bertemu lagi dengan saya. Mungkin itu sedikit dengan saya ya. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Andi ya, karena selaku panitia, ini kajiannya enaknya apa Mas gitu? Tematik atau pakai kitab atau bagaimana gitu. Terus Mas Andi bilang yang tipis-tipis aja Ustaz, kalau pakai kitab Ustaz, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu. Makanya saya pilih matan Nawaqidul Islam saja ya. Jadi saya pilih pengajiannya ini matan Nawaqidul Islam karena memang cuma sedikit dan syarahnya juga singkat, padat dan jelas. Yang paling penting semoga ilmunya itu bisa tersampaikan dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita nanti insyaallah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita Nawaqidul Islam ya. Risalah ini ditulis oleh ulama besar yang senantiasa kita jadikan rujukan ya, kitab-kitab beliau, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab ya, salah satu risalah beliau ya. Beliau kasih nama risalah beliau ini Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia nawaqid itu adalah jamak ya, kalau dalam bahasa Arab itu jamak ya. Mufradnya, bentuk tunggalnya namanya nakid, artinya pembatal. Jadi kalau nawaqid itu artinya pembatal. Nawaqidul Islam artinya pembatal keislaman. Loh Ustaz, Islam itu bisa batal nggak? Ya bisa. Nah, jadi Islam itu bisa batal ya. Jadi Islam kita itu bisa gugur, bisa hilang. Dan ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Nah, makanya kita perlu belajar pembatal-pembatal keislaman ini. Jangan-jangan kita secara tidak sadar sudah membatalkan keislaman kita. Nah, ini jadi masalah ini juga ya. Makanya kita perlu pelajari pembatal-pembatal keislaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keadaannya itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang, yang membedakan orang muslim ya dengan non muslim, dengan orang-orang kafir itu dibedakan dari mana? Dilihat dari KTP ya. Kalau sekarang kan cuma dilihat dari KTP. Oh, KTP-nya apa? Status agamanya Islam. Oh, berarti orang Islam gitu. Oh, KTP-nya status agamanya apa? Misal Kristen, Katolik atau non muslim yang lain, ya berarti agamanya bukan Islam, kan seperti itu kan ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW nggak ada KTP ya, nggak ada KTP, agamamu apa, nggak ada gitu. Kartu tanda penduduk di zaman Rasulullah nggak ada. Dan terus bagaimana seseorang dihukumi seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghukuminya? Maka dilihat akidah dan imannya sudah benar apa belum ya, keyakinannya kepada Allah itu sudah benar apa belum, akidahnya itu udah benar apa belum, sikapnya dia sudah benar apa belum.
Nah, dilihat dari situ, bukan dari KTP-nya. Ya. Jadi seandainya di zaman Rasulullah itu ada KTP, ya, tertulis di situ agamanya Muslim misal, ya, tapi ternyata akidahnya masih menyimpang, imannya masih salah, sikapnya tidak menunjukkan sebagai seorang Muslim, maka dia tetap tidak dihukumi sebagai seorang Muslim. Ya, bisa jadi dihukumi orang kafir, atau paling tidak orang munafik. Begitu pula di zaman sekarang, ya. Walaupun kita ditertulis di KTP kita ini Islam agamanya, ya, tapi kalau akidah kita salah, iman kita salah, sikap kita salah, bisa jadi kita itu bukan termasuk orang-orang Muslim. Nah, makanya kita harus belajar dan belajar. Ya, itu ya, perlu digarisbawahi ya jamaah sekalian ya. Maka dari itu, jangan sampai keislaman kita ini bertepuk sebelah tangan, ya. Apa maksudnya bertepuk sebelah tangan? Kita mengakui diri kita ini Muslim, ternyata Allah dengan syariat Islam ini tidak mengakui diri kita Islam. Kita mengakui diri kita ini beriman, tapi ternyata Allah dan syariat ini tidak mengakui keimanan kita, dan itu bisa jadi. Nah, makanya supaya nanti lebih tahu bagaimana detailnya, kita pelajari sedikit demi sedikit tentang nawaqidul Islam ini, ya, pembatal-pembatal keislaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menulis risalah ini tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 macam, ya. Ada 10 macam. Pertanyaannya, Ustadz, apakah cuma 10 gitu? Oh, tidak. Ya, bisa jadi lebih. Tapi 10 yang ditulis oleh Syekh ini adalah yang urgent, yang penting, yang paling penting. Nah, paling tidak 10 ini selamat, insya Allah dia bisa dipastikan selamat akidah dan imannya. Kemudian syarah atau penjelasan daripada risalah beliau yang saya pilih ini adalah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Jadi matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syarahnya ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kenapa saya pilih syarah dari beliau? Sebenarnya sangat banyak, ya, syarah nawaqidul Islam ini banyak sekali, ya, dari ulama-ulama itu sangat banyak. Cuma tebal-tebal. Ya, cuma syarahnya ini tebal-tebal, banyak dan secara detail. Takutnya saya ini kalau saya menyampaikan terlalu banyak, ya, ini takutnya ini masuk telinga kanan, apa? Bukan keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan mental lagi. Ya. Takutnya kalau terlalu banyak yang disampaikan itu gitu, masuk telinga kanan mental lagi. Ya. Jadi al-ibrah laisa fil kathar. Jadi ibrohnya itu bukan dari banyaknya, tapi sedikit kita paham, kita amalkan itu lebih baik. Makanya saya pilih syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Mengapa? Karena syarah dari beliau ini, penjelasan dari beliau itu singkat, padat, dan jelas. Nah, baik, kita mulai ya. Saya bacakan matan atau risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini maaf ini karena laptop saya kelihatannya gatheringnya ini ada masalah ini, jadi mungkin saya pakai HP saja ya, nggak apa-apa. Jadi buat pajangan aja laptopnya. Nah, ini matanya bunyinya seperti ini. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkatalah al-Imam Mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. I'lam anna nawaqid al-Islam asyrah. Ketahuilah, sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Al-awwal, yang pertama, asyirik fi ibadatillahi ta'ala. Syirik atau berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak mengampuni, ya, siapa yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni apa-apa selain daripada itu, limay yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki, ya. Jadi Allah berfirman di surat An-Nisa ini bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik, limay yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Pertanyaannya, Ustaz, seandainya Ustaz, saya ini dulu pernah berbuat syirik, berarti apakah dosa saya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksud daripada ayat ini yakni adalah orang yang meninggal dalam keadaan syirik, ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik, atau orang yang meninggal tapi belum bertobat daripada dosa syirik yang telah dia lakukan, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, biar tidak salah paham nanti. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan syirik, atau orang yang meninggal tapi belum bertobat dari perbuatan syirik yang pernah dia lakukan. Jika dia dulu pernah berbuat syirik, terus dia bertobat daripada dosa syiriknya, insya Allah, innallaha ghafurur rahim, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi yang dimaksud itu yang seperti saya katakan tadi, meninggal dalam keadaan syirik atau meninggal dan belum bertobat daripada dosa syirik yang pernah dia lakukan. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya, ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihil jannah, maka sesungguhnya diharamkan baginya surga. Ya, kalau ada kata-kata diharamkan baginya surga, berarti dia tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim itu penolong. Ya. Jadi saya ulangi lagi, orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, ini Allah yang bilang, ya, bukan saya, ya. Jadi nanti, wah, ini Ustadz ini kok serem banget ini. Bukan saya yang bilang ini Allah, ya. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada kita semuanya, ya. Jadi innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harama alaihi al-jannah, diharamkan baginya surga. Jadi dia itu tidak akan punya kesempatan untuk masuk surga. Walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, tidak punya kesempatan baginya untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu di neraka. Jadi selama-lamanya di neraka, tidak punya kesempatan masuk surga. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di juz 8 itu, kalau nggak salah itu surat di juz 8, Allah bilang, wa nada ashabun nari ashabal jannah, ya. Sesungguhnya nanti di hari akhir nanti, ya, itu ada penghuni neraka yang berteriak meminta tolong kepada para penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma', wahai para penghuni surga, tolong berikanlah kami segelas air, berikanlah kami seteguk air. Au mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang diberikan Allah kepadamu di surga itu berikan kepada kami, terserah apapun, tolong berikan kepada kami. Kenapa? Karena di neraka itu dia tidak makan, jamaah sekalian. Penghuni neraka tidak makan, tidak minum. Mereka makan itu cuma buah zakum itu, yang apabila diibaratkan seandainya dijatuhkan ke dunia, 1 buah zakum itu bisa hancur lebur dunia ini. Dan itu makanan mereka, makanan para penghuni neraka. Dan minuman para penghuni neraka ini apa? Darah, nanah, air yang mendidih. Cuma itu saja. Jadi tidak ada yang lain. Makanya mereka meminta kepada para penghuni surga, tolong kasih saja segelas air.
kasih saja seteguk air buat saya ini kehausan, saya ini kelaparan. Tapi apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Berkata para penghuni surga, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya. Keduanya maksudnya ini air dan makanan-makanan di surga ini 'alal kafirin, bagi orang-orang kafir, ya. Jadi kalau orang sudah masuk neraka dan tidak punya kesempatan masuk di surga itu susah ya. Gambarannya itu seperti itu ya di Al-Qur'an. Itu kita cuma bisa membayangkan saja. Ya, tapi nanti keadaannya nanti pasti lebih parah daripada itu. Ya. Dan seperti kita tahu jemaah sekalian, orang disiksa di neraka kalau sudah kekal itu bukan 10 tahun. 10 tahun itu sudah lama, tapi tidak 10 tahun. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Bukan 1 juta tahun. Bukan 1 miliar tahun. Bukan 1 triliun tahun, tidak. Khalidina fiha abada. Kalau orang kafir Islamnya sudah batal, ya udah selama-lamanya di neraka. Lebih daripada 1 triliun tahun, tidak ada batasnya. Sebaliknya, kalau orang itu meninggal dalam keadaan Islam, ya, akidahnya benar, imannya benar, sikapnya benar, walaupun dia tidak pernah berbuat kebaikan kecuali sebiji zarah, maka dia dijanjikan Allah Subhanahu wa taala nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya pentingnya ini kita pelajari nawaqidul Islam itu, pembatal-pembatal keislaman itu penting itu. Jadi seandainya ya, walaupun kita tidak berharap seperti itu ya, kita banyak dosa, kita banyak khilaf, kita banyak salah, selama akidah dan iman kita ini benar, insya Allah kita masih punya kesempatan masuk surga. Sebaliknya, walaupun kita sudah berbuat kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya, sudah bersedekah tidak terhitung jumlahnya, ya, sudah berakhlak dengan akhlak yang sangat baik, tapi Islam kita ini batal, maka kita tidak punya kesempatan untuk masuk surga dan disiksa selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saya lonjatkan lagi. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minhu adzabh li ghairillah kaman yadbah lil jin au lil qabr. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, contoh daripada syirik itu ya, contoh ya, syirik itu banyak sekali, tapi beliau memberikan contoh daripada syirik, yaitu menyembelih untuk selain daripada Allah. Ya, saya ulangi lagi, menyembelih untuk selain daripada Allah, kaman yadbah lil jin au lil qabr, sebagaimana orang yang menyembelih untuk jin dan untuk kuburan. Pertanyaannya, Ustadz, ada apa enggak sih ada orang itu nyembelih untuk jin? Ada enggak orang nyembelih untuk kuburan? Ada. Kalau sekarang malah gampang, coba buka YouTube, tulis menyembelih untuk jin, keluar. Tulis menyembelih untuk kuburan, keluar. Kalau zaman dulu mungkin ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kan ya, media sosial ini mudah sekali. Jadi contohnya itu di masyarakat kita banyak. Ya. Orang datang bawa kerbau, bawa kambing, terus ke kuburan, disembelih di kuburan untuk penghuni kubur atau untuk kuburannya. Enggak boleh. Menyembelih itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita menyembelih harus menyebut nama Allah. Menyembelih untuk jin, ada enggak Ustadz? Banyak. Kebetulan saya punya pengalaman. Kan karena saya dulu kan keluarga saya kan orang-orang awam. Keluarga saya di daerah saya itu masih ada banyak perdukunan dulu waktu saya kecil. Masih ingat saya. Ada dukun-dukun tertentu itu kalau dia ingin mengobati pasien itu diambil ayam. Ya, diambil ayam terus dicari karangan-karangan yang kosong, yang angker, terus bilang kepada penghuni karangan itu, nih, saya sembelih untuk kamu, tolong sembuhkan penyakit si fulan. Disembelih sampai putus kepalanya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada, itu pembatal keislaman. Walaupun KTP-nya Islam. Nah, karena menyembelih itu hanya untuk Allah. Nah, ini bahaya ini, makanya kita harus belajar, ya. Agama itu diturunkan Allah itu atas dasar ilmu pengetahuan. Makanya Allah bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
Kenapa? Karena agama itu diturunkan atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar katanya, tidak. Dan dasar ilmu pengetahuan kita ini jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Nah, ini dalilnya udah jelas, ya. Kan saya kan tidak ngomong dari mulut saya sendiri. Saya ngomong tidak dari keinginan saya sendiri, tidak. Saya cuma menyampaikan apa yang di Al-Quran dan di As-Sunnah. Ya, jadi salah satu bentuk syirik itu tadi apa? Menyembelih untuk selain daripada Allah. Dan masih banyak bentuk syirik-syirik yang lain. Tapi insya Allah nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, baik, kita coba membaca syarah daripada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Qala syarih hafidhahullah, berkata pensyarah hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa hadhihi nawaqid al-ashrah allati dzakaraha al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hiya mubtilat lil Islam, ya. Jadi pembatal-pembatal keislaman yang 10 yang telah disebutkan oleh mu'alif, ya, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sumiyat nawaqid li'annal insan idza fa'ala wahidan minha intaqada islamuhu wa dinuhu. Dikatakan atau dinamakan pembatal-pembatal karena seandainya apabila ada seorang manusia atau seorang Muslim yang melakukan satu saja, ya, daripada 10 ini, maka batal keislamannya, batal agamanya. Wantaqala min kaunihi musliman mu'minan ala kaunihi min ahli syirk wal authan. Nas'alullahu salama wal afiyah. Dan yang dulunya dia itu seorang muslim, seandainya dia melakukan satu saja daripada 10 pembatal keislaman ini, maka dia akan berubah keadaannya, berubah halnya. Yang dulunya dia muslim, mukmin, dia berubah menjadi seperti ahlu syirik, orang musyrikin. Atau seperti keadaannya ahlul authan, para penyembah berhala. Nas'alullahu salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Wa hadhihi nawaqid wal mubtilat tubtilud din wat tauhid wal iman kama tubtilu nawaqid taharah at-taharah. Nah, pensyarah ini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi memberikan sebuah analogi, ya, permisalan. Pembatal-pembatal keislaman ini itu membatalkan keislaman sebagaimana pembatal-pembatal wudu membatalkan wudu seseorang, ya. Dia memberikan sebuah analogi atau permisalan. Fal insan idza kana mutawaddian mutatahhiran thumma ahdatha fakhraja minhu baul au ghaid au rih batalat taharatuhu wa antaqadat wa ada muhdithan ba'da an kana mutatahhiran. Ya. Permisalan, seandainya seseorang, ya, dalam keadaan suci, ya, kemudian dia berhadas, entah dia buang air kecil, entah dia buang air besar, entah dia buang angin, ya, ditulis seperti ini. Batalat taharatuhu, maka kesucian dia ini batal, ya. Kesucian dia ini batal. Wa adamu disan, maka dia dalam keadaan berhadas, bukan keadaan suci lagi. Ba'da angkana mutatahhiron, yang sebelumnya dia suci, dia berubah menjadi orang yang berhadas karena dia sudah batal tadi, ya. Batalnya kenapa? Karena baul, karena kencing. Batalnya kenapa? Karena buang air besar. Batalnya kenapa? Karena buang angin. Jadi sucinya dia ini sudah batal dan dia dalam keadaan berhadas. Fakadzalikal muslim mu'min wal muwahhid idza fa'ala naqidun min nawaqidil islam intaqada islamuhu wa dinahu wa sara wathaniyan min ahlil authan. Sebagaimana pula seorang muslim mukmin muwahhid apabila dia
melakukan atau mengamalkan satu saja pembatal keislaman daripada pembatal-pembatal keislaman yang akan disebutkan nanti, maka batallah keislaman dia, sebagaimana batalnya kesucian orang yang berwudu tadi itu. Ya, batal. Dan dia berubah menjadi seperti orang-orang yang syirik, pelaku kesyirikan, dan juga para ibadul ausan, para penyembah berhala. Jadi nggak ada bedanya. Walaupun KTP-nya Islam, ya. Walaupun KTP-nya Islam kalau zaman sekarang, ya. Kalau zaman Rasulullah udah kelihatan. Oh, berarti tindakannya seperti itu, ya. Oh, berarti dia bukan orang Islam. Tapi kalau sekarang susah gitu. Ya, ditanya, "Oh, kamu apa?" Islam. Nah, tapi nyembelih di kuburan. Kamu apa? Islam. Tapi minta ke jin, minta ke dukun. Nah, ini salah ini. Padahal kalau dia Islam harusnya nggak minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja gambarannya. Wa idza mata ala dzalik. Nah, soro min ahlin nar. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan dihukumi sebagai penghuni neraka. Wa idza laqiyal insan rabbahu bihada syirk la yaghfiru lahu kama qala ta'ala. Dan seandainya seorang manusia itu meninggal kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa syirik, maka dosa-dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni selain daripada itu liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa huwa yuhbit jami'al a'mal. Dan ditambah oleh pensyarah tadi, perbuatan syirik di akhir hayat dia itu menghapus seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalilnya, ya. Jadi pensyarah ini ketika memberikan sebuah penjelasan tidak dari otaknya dia saja, tidak dari apa yang dia inginkan saja, tidak, tapi dia memberikan sebuah landasan dalil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya apabila mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lahabita, maka terhapuslah anhum ma kanu ya'malun, daripada mereka seluruh amal ibadah yang pernah mereka perbuat. Wa qala Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan dalil yang lain, dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qadamna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura." Jadi nanti di hari kiamat itu, ya, orang pelaku syirik ini nanti, ya, di hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan, lalu ditunjukkan kepada dia, nih amal-amal kebaikan kamu selama di dunia. Nih, banyak, ya, kebaikan dia, sedekah dia, berbakti dia kepada orang tua, ya. Semua amal ibadahnya ditunjukkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi karena dosa syirik dia tadi, faja'alnahu haba'am manthura. Setelah ditunjukkan, nih amalan perbuatanmu, terus dikatakan, karena kamu meninggal dalam keadaan syirik, karena kamu meninggal belum bertobat terhadap syirik yang kau perbuat, faja'alnahu haba'am manthura, maka amal ibadah yang banyak itu dijadikan seperti debu yang bertebangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, ya, jamaah sekalian, walaupun mereka itu sedekah satu gunung emas Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud, walaupun mereka itu berbakti kepada orang tua mereka, walaupun mereka itu punya akhlak yang sangat luar biasa, tetapi selama dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan pernah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama-lamanya di neraka. Begitu pula keadaannya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan oleh pensyarah, wal jannah 'alal musyrik haram, dan surga bagi para pelaku syirik itu haram,
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harama alaihil jannah, maka diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Ya, itu lihatlah penekanan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah diharamkan surga, pasti tempatnya di mana? Di neraka. Kan sudah cukup kan sebenarnya ya? Sebenarnya Allah bilang faqad harama alaihil jannah, sebenarnya udah cukup. Kalau orang sudah diharamkan baginya surga, pasti dia dimasukkan neraka. Tapi supaya penekanan lagi, biar kita benar-benar yantabih, benar-benar memperhatikan, benar-benar berhati-hati dengan dosa syirik ini, ditambah penekanan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu di neraka. Ya padahal sudah cukup kalau orang tidak masuk surga pasti di neraka, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu di neraka. Wa malidz zalimina min ansor, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, orang pelaku-pelaku syirik ini, min ansor, para penolong. Jadi enggak bisa masuk surga, selama-lamanya di neraka, dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Jangankan kita jamaah sekalian, Nabi, ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya ini pelaku syirik bukan? Pelaku syirik kan? Bapaknya ini pembuat patung. Ya. Pembuat patung bapaknya ini. Ketika meninggal, Nabi Ibrahim berdoa supaya diampuni. Tapi apa yang terjadi? Ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka di juz 28. Perkataan Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah, ditolak doanya. Nabi ya Mas. Kenapa? Karena bapaknya melakukan perbuatan syirik. Rasulullah Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini, pamannya yang paling dia cintai itu meninggal dalam keadaan syirik. Nabi Muhammad berdoa supaya diampuni. Apakah diterima doanya? Tidak. Tapi punya pengkhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika doanya Nabi Muhammad supaya Abu Thalib ini diampuni tidak diterima, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kalau kayak gitu berikanlah dia keringanan azab. Nah, doa yang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Thalib tidak akan masuk surga, tapi azabnya di neraka ini diringankan, khusus karena didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan sebagaimana kita ketahui ya, azab paling ringan di neraka ini azabnya Abu Thalib ini. Apa azabnya? Diambil batu kerikil yang kecil ya di neraka. Jadi Abu Thalib nggak dimasukin di neraka, nggak cuma kakinya doang. Kakinya doang disuruh nginjek kerikil neraka ini. Lalu apa yang terjadi? Kepalanya mendidih. Dan itu selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, selama-lamanya seperti itu. Dan itu adab yang paling ringan. Nah, makanya kita harus berhati-hati ya dengan dosa syirik. Saya lanjutkan. Fasyirk yubtilu jamil a'mal. Maka syirik itu membatalkan seluruh amal-amal yang telah diperbuat oleh seseorang hamba. Wa yakhruj sahibahu min milatil Islam, dan mengeluarkan para pelakunya dalam agama Islam. Ya. Kalau di zaman Rasulullah orang berbuat syirik, maka dia langsung dihukumi bukan orang muslim. Kalau zaman sekarang ada KTP, wah ini tetap Islam. Nah, bukan itu. Patokan Islam atau mukmin seseorang itu bukan KTP-nya. Patokan Islam atau mukmin seseorang itu adalah akidahnya, imannya dia, sikapnya dia dalam berislam. Ya, maka kita kembalikan ke zaman Rasulullah. Selama akidahnya salah, imannya salah, sikapnya salah, bisa jadi, ya, saya garis bawahi, bisa jadi Islamnya itu batal walaupun KTP-nya Islam. Wa yukhlid sahibahu finnar, dan mengkekalkan para pelakunya itu di neraka. Wal jannah haram ala man laqiyallahu bihi, dan
surga itu diharamkan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syirik dan menghadap Allah dalam keadaan syirik. Nas'alullahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Wa hadhihi nawaqid awwaluha syirik billahi azza wajal. Ya. Pensyarah bilang sesungguhnya 10 pembatal-pembatal keislaman ini yang pertama itu adalah syirik kepada Allah. Faman asyraka billah fi ayyi naw'in min anwa'il ibadah faqad intaqada islamuhu wa dinuhu. Jadi barang siapa yang berbuat syirik, ya. Syirik ini kan bermacam-macam, ya. Macamnya banyak sekali. Ya, jenisnya banyak. Tapi barang siapa yang berbuat satu saja jenis syirik, satu saja macam syirik, faqad intaqada islamuhu wa dinuhu, maka telah batal Islamnya dan agamanya. Ka'anna, nah maka mu'alif ini memberikan contoh syirik, ya. Ditambah, kalau tadi kan Syekh Abdullah bin Wahab kan cuma memberikan contoh menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pensyarahnya ini memberikan contoh-contoh lain daripada syirik. Seperti yad'u ghairallah, meminta kepada selain Allah, ya. Kalau minta datang ke dukun, kalau minta datang ke jin, kalau minta datang ke orang bodoh, bukan orang pintar, ya, orang bodoh gitu. Yaitu tidak meminta kepada Allah atau meminta selain daripada Allah, itu salah satu bentuk kesyirikan. Au yadbah li ghairillah, atau menyembelih untuk selain daripada Allah. Walihada mislul mu'alif qol wa minhu adzabah li ghairillah kaman yadbah lil jin au lil qabr. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi. Au lir rasul. Jadi dikatakan oleh pensyarah menyembelih, ya, selain daripada Allah, contohnya kan menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kuburan. Bahkan menyembelih untuk rasul pun itu saja syirik. Ya, jadi penyembelihan itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk rasul saja, untuk rasul loh, ya, itu syirik. Au li malak minal malaika, atau kepada malaikat-malaikat Allah, itu juga syirik. Ya, jadi menyembelih itu hanya untuk Allah. Au li ghairi dzalik, atau selain daripada itu. Wa ka'anna yad'u ghairallah au yadbah li ghairillah au yundir li ghairillah. Nah, atau bentuk lain daripada syirik, bernadar selain daripada Allah, ya. Atau yarka li ghairillah, atau ruku kepada selain daripada Allah. Au yasjud li ghairillah, atau sujud selain daripada Allah. Au yatufu bi ghairi baitillah taqarruban bidzalika al-ghair, atau misal dia tawaf selain daripada Ka'bah dengan tujuan beribadah kepada selain daripada Allah, itu juga nggak boleh. Nah Ustaz, kan kita kalau haji kan kita juga tawaf, Ustaz. Tawaf, Ustaz, latihan tawaf, nah, itu kan bukan ibadah, ya. Yang dimaksud itu tawaf dengan niat ibadah. Apakah ada? Banyak. Di Sulawesi ada, bikin Ka'bah sendiri, tawaf sendiri di sana ada. Di Iran ada, bikin Ka'bah sendiri, tawaf sendiri di sana ada. Dan bahkan di zaman Muhammad bin Abdul Wahab ada juga. Di Arab Saudi dulu ada. Pohon kurma dibuat tawaf taqarruban sebagai bentuk ibadah. Ini syirik. Maka ketika datang saya Muhammad bin Abdul Wahab, dipotong ini pohon kurma ini, ya. Jadi ada bentuk-bentuk syirik seperti itu, sudah ada. Au ayyi nau'in min anwa'i syirik fa idza asyraka fi ibadatillah ahadan minal makhluqin fa innahu yanqad islamuhu wa dinuhu, ya. Jadi segala bentuk macam syirik, ya, selama dia berbuat satu saja daripadanya, maka membuat seorang itu telah membatalkan keislaman dan agamanya. Hada huwa naqid al-awwal, ini adalah pembatal yang pertama. Nas'alullahu salamah wal afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, biar nanti enggak salah paham, ya. Takutnya ini kalau penjelasan setengah-setengah ini biasanya nanti timbul faudah, timbul masalah di masyarakat. Makanya saya jelaskan. Yang dimaksud oleh penulis di sini itu adalah syirik al-akbar. Ya, syirik besar. Bukan syirik al-asghar, bukan syirik kecil. Karena syirik kepada Allah itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama itu adalah syirik al-akbar, syirik-syirik besar. Dan yang kedua syirik al-asghar, syirik-syirik kecil. Yang dimaksud bahaya syirik yang ditulis oleh mu'alif, penulis tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan pensyarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tadi, itu adalah yang dimaksud adalah syirik-syirik besar, bukan syirik-syirik kecil. Karena kalau syirik-syirik kecil tidak seperti ini, akibatnya itu tidak seperti ini. Ya. Ya, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi yang dimaksud oleh mu'alif inilah syirik-syirik besar. Nah, ini saya ada kuis nih ya. Kita kasih selingan kuis saja. Biasanya kalau udah ngaji tauhid itu udah tahu jawabannya. Ini saya punya pertanyaan, yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah buku. Saya tadi tuh cari-cari buku, ternyata nggak dapatnya cuma satu ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Ini saya ada buku, judulnya menarik ya. Kisah-kisah nyata meninggalkan yang haram karena Allah mendapatkan yang lebih baik. Ya. Kisah-kisah nyata meninggalkan yang haram karena Allah mendapatkan yang lebih baik ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah ini. Ya. Pertanyaannya gampang. Kalau yang sudah sering ngaji kitab tauhid atau sering ngaji akidah, insya Allah bisa jawab. Yang bisa angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab. Angkat tangan, nanti saya tunjuk dijawab. Yang benar dapat buku. Yang salah kenapa? Yang salah push up atau bayar denda. Gak boleh. Oke. Pertanyaannya sederhana. Apa perbedaan syirik-syirik besar dan syirik-syirik kecil? Ya, sebutkan tiga saja. Sebenarnya banyak, bisa ada 7 atau 8 lah. 3 saja. Ini saya kasih diskon ini ya. Ya, 3 saja perbedaan syirik-syirik akbar dan syirik-syirik kecil. Yang bisa jawab dapat buku. Kalau nggak bisa jawab, saya bawa pulang lagi. Ayo. Ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kerjasama nggak apa-apa, kerjasama juga. Ada yang tahu perbedaan syirik besar dan syirik kecil? 10. Silakan. Ustaz. Ya. Yang pertama syirik besar kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak kekal di neraka. Terus itu 1. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Yang syirik kecil tidak. 2. Bisa dibantu? Masih ada 8 atau 7 ya. Dosa tidak diampuni. Kok mungkin diampuni. Nah, ini hadiahnya cuma 1, terus gimana ini? Oke, baik, untuk Mas ini tolong berikan. Ya. Nggak apa ya, ikhlas ya. Ya. Sebenarnya banyak ya. Yang biasanya disebutkan 3 itu seperti Masya Allah yang disebutkan oleh salah satu saudara kita tadi. Masya Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan beliau dalam belajar agama. Dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya kebaikan. Yang pertama tadi beliau bilang syirik besar kekal di neraka ya. Yang kalau syirik kecil enggak kekal. Benar ini ya. Jadi kalau orang berbuat syirik besar, misal dia meninggal dalam keadaan menyembelih, habis nyembelih di kuburan nih, ya, nyembelih di kuburan, terus belum tobat, naik motor kecelakaan mati. Nah, ini kekal di neraka ini. Ya, kekal di neraka. Kalau sesuai dengan nas ya, sesuai dengan nas Al-Qur'an, dia kekal di neraka. Tapi kalau syirik kecil, contoh syirik kecil itu riya. Riya itu kalau dia meninggal dalam keadaan riya, dia tidak kekal di neraka. Misal dia nih sholat karena ada calon mertua misalnya, wah ini ada calon mertua, sholatnya kusuk. Yang biasanya bacanya Qul huwallahu ahad jadi baca Ar-Rahman. Nah, ya, ini terus nggak lama ternyata belum nikah ketabrak mobil meninggal gitu. Nah, ini nggak kekal di neraka. Walaupun riya itu termasuk daripada syirik. Ya, itu 1. Yang kedua, beliau bilang tadi apa? Apa Pak yang kedua tadi beliau? Antum? Nah,
Kalau syirik besar mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seorang daripada keislaman. Ya seperti saya bilang tadi, seandainya ada orang menyembelih untuk selain daripada Allah, itu membatalkan keislaman, dia udah keluar daripada Islam. Tapi kalau orang cuma berbuat riya saja, dia tidak keluar daripada keislaman. Dan yang sering disebut oleh para ulama yang sudah saya sebutkan sebenarnya tadi di syarah atau penjelasan risalah yang pertama tadi, yaitu syirik besar itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, syirik besar itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan syirik kecil itu cuma menghapus dosa yang dia perbuat saat itu saja. Ya, misal dia riya salat atau riya sedekah, ya. Dalam keadaan riya maka sedekahnya itu batal pahalanya. Salatnya batal pahalanya. Tapi pahala-pahalanya yang dulu nggak batal, tetap masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syirik besar. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik besar atau melakukan perbuatan syirik besar dan tidak bertobat, maka amal ibadahnya yang telah lalu itu nggak berguna. Hilang semuanya. Ya, itu 3 perbedaan yang mendasar. Walaupun ada perbedaan-perbedaan yang lainnya seperti yang disebutkan oleh salah satu saudara kita yang tadi. Nah, itu pembatal keislaman yang pertama, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 4:30 ya. Mungkin kita berhenti nanti di pembatal keislaman yang kedua ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Pembatal keislaman yang kedua ya. Qala al-Imam rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-tsani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal alaihim kafara ijma'an. Jadi yang kedua itu seseorang yang menjadikan di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa taala itu perantara. Yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah, meminta kepadanya ya dan berdoa kepadanya, meminta syafaat dan yang lain-lain. Wa yatawakkal alaihim, dan bertawakal kepadanya, berserah diri kepada selain daripada Allah. Kafaro ijma'an, maka dia dihukumi kafir atau kufur perbuatannya secara ijma' ulama. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya pertanyaan ya bisa dijawab tapi nggak ada hadiahnya ya. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ke jamaah, Tuhannya orang kaum kafir Quraisy itu siapa? Allah itu Tuhannya mereka bukan? Iya kan? Nah, jadi sebenarnya ya kita atau umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy itu Tuhannya sama. Allah sama. Mereka Tuhannya Allah. Kalau nggak percaya bisa dilihat di Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapa sih yang menciptakan kalian itu? Siapa sih yang memberikan rezeki kalian itu? Siapa yang menciptakan manusia dan mematikan manusia? La yaquluna Allah. Maka mereka akan berkata Allah. Jadi Tuhannya mereka itu Allah, sama dengan Nabi Muhammad. Terus masalahnya apa kok mereka kok dihukumi sebagai kafir Quraisy padahal Tuhannya sama? Permasalahannya itu adalah mereka menjadikan di antara mereka dan di antara Allah itu wasaid, perantara. Jadi mereka itu tidak berdoa secara langsung ke Allah. Mereka berdoanya lewat perantara, berhala-berhala mereka. Lata wal Uzza wal Manat dan yang lain-lain. Itu yang menjadi perbedaan. Tuhannya sama Tuhannya Nabi Muhammad itu sama, Allah. Cuma mereka itu ya menjadikan perantara di antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal keislaman yang kedua ini yang menjadikan kita sama dengan orang-orang kafir Quraisy itu apa? Itu tadi, menjadikan perantara.
nggak berdoa secara langsung. Ya. Dan menjadikan perantara itu macamnya banyak sekali. Terutama orang-orang di Indonesia ini, penyakit orang-orang di Indonesia ini. Ya. Selalu cari perantara. Padahal Allah ini ya, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu mau minta langsung akan aku ijabah. Ya. Allah kan bilang gitu. Gak usah pakai perantara-perantara. Ya. Gak usah pakai maklar-maklar istilahnya ya. Langsung ke Allah. Barang siapa pakai maklar-maklar, ini termasuk syirik. Seperti perbuatan orang kafir Quraisy. Gak ada bedanya kita sama orang kafir Quraisy. Ya. Kalau orang kafir Quraisy cuma mereka perantaranya itu berhala-berhala. Ya. Lata wal Uzza dan yang lain-lain. Kalau orang-orang di Indonesia perantaranya apa? Pohon, dukun, jin. Tapi kalau ditanya Tuhannya mereka siapa? Allah. Kalau ditanya yang memberikan rezeki mereka siapa? Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan mereka dan mematikan mereka siapa? Allah. Tapi mereka ke kuburan, minta kepada kuburan atau pada orang yang meninggal. Mereka datang ke pohon-pohon, minta kepada pohon, berikan sesaji. Mereka datang ke jin, minta ke jin. Datang ke dukun, minta ke dukun. Ini sama, ini menjadikan perantara di antara mereka dan Allah. Loh, kenapa kamu gak berdoa langsung ke Allah? Nah, kalau lewat dukun tuh sepertinya nanti masuknya gampang lah. Ini bukan ini maklar ini. Gak ada, Allah gak pakai maklar ya. Ya, Allah nggak pakai maklar, nggak kayak jual beli itu kalau kita masuk sekolahan kalau ada perantaranya bisa masuknya gampang tuh. Enggak, kalau Allah nggak pakai perantara. Allah nggak pakai perantara. Kalau kita pakai perantara dukun, pakai perantara jin, pakai perantara pohon dan kuburan, itu yang jadi masalah. Nggak ada bedanya kita sama orang-orang kaum kafir Quraisy, karena kaum kafir Quraisy Tuhannya juga sama Allah, cuma mereka pakai perantara. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Dan itu dikatakan kafaro ijma'an. Kufurnya itu ijma' ulama. Semua ulama berkata itu adalah sebuah kekufuran. Berkata pensyarah, qala syarih hafidhahullah, hada nakid atsani nau' min nasyirik. Sesungguhnya pembatal yang kedua ini adalah bagian daripada syirik. Wa syirik a'am wa hada khos wa li hada dzukira. Tetapi syirik itu dalam bentuk umum, sedangkan yang ini ya menjadikan antara Allah dan antara dia perantara itu adalah khusus. Maka dari itu disebutkan oleh penulis supaya kita berhati-hati. Wa in kana dakhilan fihi illa annahu khos ka'anna yaj'alu bainahu wa bainallah wasithah Muhammad. Nah, bahkan dikatakan menjadikan di antara dia dan di antara Allah itu adalah bentuk sebuah kesyirikan. Walaupun perantaranya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadikan Nabi Muhammad perantara pun itu nggak boleh. Ya, kita berdoa kepada Nabi Muhammad misal, meminta kepada Nabi Muhammad itu nggak boleh. Tetap meminta kepada Allah. Ya. Bahkan kita yang kita lakukan kepada Rasulullah itu apa? Bersolawat. Bersolawat itu apa? Kita mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan kebaikan sekali, Nabi Muhammad mendoakan 10 kali kebaikan untuk kita. Mendoakan, bukan meminta. Ya, bukan meminta. Jadi kepada Nabi Muhammad saja, minta kepada Nabi Muhammad saja nggak boleh. Apalagi meminta daripada selain Nabi Muhammad. Siapa makhluk yang paling mulia? Nabi Muhammad. Siapa doanya paling mustajabah? Nabi Muhammad. Apalagi cuma ulama-ulama yang lainnya yang masih jatuh daripada khilaf dan kesalahan dan juga dosa. Ya. Jadi kalau kita misal berziarah misal ini ya, boleh nggak sih kita berziarah ke kuburan? Boleh. Boleh, bahkan dikatakan hukumnya sunnah. Cuma cara berziarah ini yang salah. Kalau kita berziarah, kita itu mendoakan mayit supaya mayit ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa meminta ampunan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk berbuat baik lagi. Kita berdoa untuk mayit, bukan kita minta doa kepada mayit, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Rasulullah aja nggak boleh kita minta ke Rasulullah, apalagi kepada selain daripada Rasulullah. Itu yang kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita, ya.
Minta doa kepada orang soleh itu boleh nggak? Boleh, selama dia masih hidup. Kalau masih hidup boleh. Kenapa? Karena para sahabat minta kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah hidup. Tapi kalau ketika Rasulullah sudah meninggal dikubur, nggak ada yang minta kepada Rasulullah, sudah cukup. Karena ketika sudah meninggal, sudah tidak ada amal ibadah yang bisa diterima lagi, kecuali amal ibadah jariah. Ya, jadi yang kita lakukan ketika berziarah, kita berdoa kepada si mayit, bukan meminta doa kepada si mayit. Yad'uhu yaqulu ya Muhammad aghithni wa ya Muhammad ashfi'li inda rabbi. Faja'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alah wasithah bainahu wa bainallah aw yaj'alu malakan minal malaikah aw waliyan aw jinniyan aw qabron. Ya, jadi bentuk menjadikan perantara di antara dia dan di antara Allah itu, misal tadi meminta kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah supaya diberikan, ya wahai Muhammad turunkan kepada saya hujan, wahai Muhammad berikan saya rezeki. Ya nggak bisa, Nabi Muhammad sudah meninggal. Kalau dulu masih hidup bisa. Ya, dan juga meminta kepada malaikat juga tidak bisa. Ya, karena langsung minta kepada Allah atau kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal juga tidak bisa. Tapi kalau misal ulama-ulama, waliullah yang masih hidup, bisa kita minta doa kepada mereka karena keberkahan beliau yang masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal tidak bisa. Atau meminta kepada jin juga tidak bisa, atau meminta kepada kuburan. Au yadusyam au qamar fayaj'aluhum bainahu wa bainallah wasa'id fayad'uhu hatta yakunu bainahu wa bainallah wasitah. Atau meminta kepada bulan, atau meminta kepada matahari, atau meminta kepada bintang, itu juga tidak boleh. Ya, ya itu karena bentuk kesyirikan. Kalau kita meminta harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum. Ya. Jadi seperti orang-orang yang mengambil selain daripada Allah itu perantara, dan dikatakan mana butuhum, kita itu tidak menyembah mereka. Ya memang kamu tidak menyembah mereka, tapi kamu menjadikan mereka perantara untuk berdoa kepada Allah, maka itu seperti bentuk ibadah kamu kepada mereka. Wallahu ta'ala kaffarahum wa kadzdzabahum bihadzal qaul. Ya, sesungguhnya Allah itu mengingkari perkataan mereka. Jadi alasan mereka seandainya nanti di hari kiamat itu mereka beralasan, ya Allah, saya dulu tuh minta berdoa kepada mereka itu tidak menjadikan mereka itu Tuhan. Tapi Allah bilang, iya kamu tidak menjadikan mereka Tuhan, tapi kamu menjadikan mereka perantara untuk berdoa kepadaku, dan itu adalah bentuk ibadahmu kepada mereka. Itu jadi nanti itu alasan seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tertulis di Al-Qur'anul Karim. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain daripada Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Wa yaquluna haula'i, dan mereka berkata sesungguhnya mereka ini perantara-perantara kita ini syufa'auna, yang bisa memberikan syafaat, ya, bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Indallah, ya. Jadi bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah, itu alasan mereka. Tapi alasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kan kita sudah dengar kan di hadis yang mungkin senantiasa kita baca di salah satu hadis Arba'in Nawawi itu, yang depannya ifadullah yafadka kan, yang begitu. Itu di akhirnya kan, seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah khawatir.
Ya khawatir, datang musibah, khawatir tidak bisa mendapatkan manfaat. Akhirnya kita mencari perantara-perantara selain daripada Allah, tidak secara langsung pada Allah, itu cuma bisikan daripada setan. Kita hilangkan itu. Kita yakin tawakal kepada Allah, karena apabila yang suatu itu sudah ditetapkan pada kita, maka tidak akan meleset daripada kita semua. Faman ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uhum aw yadbah lahum aw yandar lahum aw yatawakkal alaihim fa innahu kafir bi ijma'il muslimin. Nas'alullahu salama wal afiyah. Dan barang siapa yang menjadikan di antaranya dan di antara Allah itu perantara-perantara, meminta kepadanya, bertawakal kepadanya, berdoa kepadanya, menyembah kepadanya, ya, walaupun dia tidak dijadikan Tuhan, ya, tapi jadikan perantara-perantara, sekutu-sekutu selain daripada Allah, maka dia termasuk berbuat syirik dan dihukumi sebagai orang kafir dengan ijma' para muslimin. Nas'alullahu salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini sudah 1 jam. Tadi katanya durasinya 1 jam, Ustaz. Oke, ini sudah 1 jam durasinya. Katanya nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah. Ya, itu mungkin sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya minta maaf, ya, mungkin dari khilaf saya pribadi dan bisikan syaitan. Kita lanjut mungkin dengan sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan, ya, insya Allah akan saya jawab dengan sedikit ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Iya, silakan. Bisa dikeraskan suaranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. 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 Okay. Yeah. Yeah. Pertanyaannya sangat bagus ini, ya. Kalau ada hadiah langsung saya kasih hadiah, ya. Insya Allah. Tapi nggak ada hadiah. Ya, itu pertanyaannya sangat bagus. Apakah ini berlaku untuk orang-orang awam? Jawabannya sesungguhnya ketika Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu sebenarnya kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Saya tanya, tolabul ilm itu wajib apa tidak? Ya. Ala kulli muslim apa tidak? Nah, menuntut ilmu itu wajib. Ya, saya ulangi hukumnya, ya. Wajib untuk setiap muslim tanpa terkecuali. Faridotun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, laki perempuan, maupun yang sehat maupun yang sakit, wajib. Tapi yang dimaksud, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu-ilmu usul atau ilmu-ilmu yang menyangkut dengan kewajiban-kewajiban. Itu wajib hukumnya kita belajar. Misal ilmu sholat, ini kita wajib belajar karena setiap daripada kita wajib untuk sholat, ya. Ilmu puasa, setiap dari kita wajib untuk puasa. Maka dari itu belajar ilmu puasa itu wajib. Ilmu wudu itu juga wajib, ya. Ilmu zakat itu wajib. Ilmu haji itu wajib kalau mampu. Ilmu iman dan akidah ini juga harusnya hukumnya wajib. Ini bentar ya, jangan di jangan disimpulkan dulu, ya. Intinya menuntut ilmu itu pertama hukumnya wajib untuk perkara-perkara yang wajib. Karena ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Misal ilmu fiqh itu kan luas. Banyak sekali ilmu fiqh. Nggak mungkin kalau seluruh setiap orang dibebankan untuk mempelajari ilmu fiqh. Tidak. Yang dibebankan itu hanya untuk perkara-perkara wajib bagi mereka. Yang lainnya itu fardu kifayah. Selama sudah ada yang bisa menunaikannya, para ulama, para asatidzah, cukup. Ilmu mawaris fardu kifayah, ya.
Jadi nggak semua ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu tajwid fardu kifayah. Tidak semua ilmu wajib hukumnya, tapi ada ilmu-ilmu yang memang wajib untuk dipelajari. Salah satunya adalah ilmu iman dan akidah ini. Itu kenapa? Karena setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu ya, bahwa setiap orang itu dibebankan untuk belajar, dibebankan untuk thalabul ilm. Makanya jangan enak-enak saja, nyantai-nyantai aja. Dikira di dunia ini hidupnya cuma nongkrong aja, nikah, nongkrong, kerja, makan, terus mati masuk surga, terhindar dari enak aja. Nabi-nabi dahulu aja disiksa, diuji dengan ujian yang sangat berat, ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wal ba'sa wa zulzilu hatta yaqular rasulul ladina amanu mata nasrullah. Ya, apakah kamu mengira kamu itu bisa masuk surga? Ini Allah yang bilang. Apa kamu mengira kamu bisa masuk surga? Padahal orang-orang sebelum kalian itu sudah diuji dengan ujian yang sangat berat. Sampai para nabi dan para pengikutnya bilang ini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini, kapan pertolongan Allah? Para nabi itu yang udah jelas mereka itu orang yang bersabar, itu loh sampai berdoa, kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah. Itu menunjukkan bahwa ujian mereka itu berat. Kita nongkrong-nongkrong aja, ketawa-ketawa aja, ya, nikah, makan, beranak, masuk surga, enak aja. Enak aja. Orang aja dapat gaji aja harus kerja. Antum bisa masuk kantor nggak pernah kerja dapat gaji? Nggak bisa lah. Itu logikanya seperti itu. Ya. Al jaza min jinsi amal. Ya, jasa itu sesuai dengan perbuatannya. Enak aja kamu di dunia nyantai-nyantai terus tiba-tiba masuk surga. Ya nggak bisa lah. Ada aturan mainnya. Salah satu aturan main pengen masuk surga, menuntut ilmu agama. Nah, ini biar setiap dari kita tahu bahwa kita punya beban kewajiban untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata ulama tentang perkara yang seperti ini? Seandainya mereka awam, ya, mereka lemah, sebenarnya itu bukan hujah atas mereka. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama itu gampang zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin ashabul fitrah, misalnya fatrah ya, mungkin kan dulu kan ada istilahnya ashabul fatrah itu, kalau diutus nabi ini sudah meninggal, tapi nabi yang sebelumnya, nabi yang setelahnya itu belum diutus. Sedangkan ada orang-orang yang diantara mereka ini, diantara para nabi, mereka ini hukumnya bagaimana nih? Hukumnya bagaimana? Maka ulama sepakat menyerahkan hukum ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu tidak ada pemberi peringatan, ya kan? Misal antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa udah meninggal. Terus ada orang-orang yang hidup di zaman antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Dan ini bagaimana hukumnya? Tidak ada pemberi peringatan. Nah, maka apa kata ulama? Mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukumi. Nah, bagaimana kalau kita orang awam? Ya udah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengingatkan, tapi mengingatkan dengan cara benar. Dan ingatlah, balighu ani walau ayat. Ini Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Tugas dakwah itu bukan hanya ustadz. Setiap manusia yang beriman itu punya tugas dakwah, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kan kita udah hafal semuanya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini hukumnya apa? Wajib, Allah yang merintahkan. Jadi minimal kita menjaga diri kita, anak dan istri kita dari neraka. Kita ajari yang seperti ini. Jangan sampai anak dan istri kita atau keluarga kita ini masuk daripada pembatal-pembatal keislaman ini, karena berbahaya. Tapi hidayah itu nanti kan di tangan Allah. Kalau Nabi Muhammad aja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, apalagi kita. Kita cuma kewajiban kita menyampaikan. Dan seperti kita garis bawahi, benar itu tidak cukup, ya. Benar itu tidak cukup. Jadi yang benar itu kita benar dan disampaikan dengan cara yang benar, ya. Kebenaran kalau tidak disampaikan dengan cara yang benar itu akan salah, ya. Misal kita datang terus dibilang ini syirik, kamu selama-lamanya di neraka, kamu nggak bisa masuk surga, itu salah, ya. Karena benar itu benar nggak? Ya memang benar, yang diperbuat ini syirik.
Dan syirik itu kalau dia mati akan masuk neraka, selama-lamanya nggak bisa masuk surga, bener. Tapi caranya salah, jadi tidak cukup benar. Jadi harus benar dan disampaikan dengan cara yang benar. Tugas kita yang pertama, harus wajib menuntut ilmu. Paling tidak ilmu-ilmu pokok. Tugas kedua, kita punya kewajiban menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sudah kan? Cukup. Tugas yang ketiga, kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Urusan dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti urusan mereka, apakah mereka itu masuk neraka selama-lamanya atau mereka tidak diampuni oleh Allah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak tidak dibebankan untuk mengkafirkan seseorang. Jadi misal, kamu kafir, tidak. Pengkafiran seseorang itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan. Pengkafiran seseorang itu oleh pemerintah. Kalau dalam struktur tata negara keislaman ya, khilafah ya, orang dihukumi kafir, yang menghukumi ini ke pemerintah. Kita nggak bisa, walaupun dia berbuat kufur, kita tidak bisa mengatakan, kamu kafir, tidak. Cuma perbuatannya itu kufur. Tapi kalau dia kafir beda lagi. Nah ini harus kita pahami ya. Misal orang berbuat kekufuran, perbuatannya itu kufur. Tapi kalau dia kafir, itu beda lagi. Karena bukan tugas kita mengkafirkan seseorang. Pengkafiran seseorang itu tugas pemerintah kalau di dalam struktur keislaman. Tapi perbuatannya kufur, benar. Makanya kita katakan, maaf, perbuatanmu ini salah. Disampaikan dengan cara yang baik. Urusan dia dapat hidayah, nggak dapat hidayah, itu urusan Allah. Beda lagi kalau dia keluarga kita harus lebih kenceng lagi. Kalau pengen berkumpul lagi di surga, harus lebih kenceng. Kalau nggak pengen berkumpul lagi di surga, saya udah males sama istri saya, biarlah di dunia udah kayak gini, nggak kumpul lagi di surga, biar ya udah terserah kalian. Kalau kalian kayak gitu ya kan. Tapi kalau pengen kumpul lagi dengan istrinya, pengen kumpul lagi dengan anaknya di surga, harus kenceng untuk masalah pembatal keislaman. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Moga bisa menjawab dengan adil. Ini dari perempuan dulu ya Pak, nanti satu-satu Pak ya. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara mengatasi futur? Wah, ini nggak ada hubungannya dengan nih. Padahal kita sudah berusaha untuk mengamalkan sunnah atau menjaga sunnah. Syukron, barakallah, jazakallah khairon. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan tema. Ini kita jawab apa tidak ini? Dijawab aja, kasihan ya. Gimana cara mengatasi futur? Cara mengatasi futur itu banyak sekali. Salah satunya rutin datang ke pengajian. Itu cara mengatasi futur itu seperti ini, ya. Rutin datang ke pengajian, ya. Salah satunya. Karena datang ke pengajian, selain kita dapat pencerahan, ya, dosa-dosa kita seperti saya bilang tadi, dosa-dosa kita berguguran. Dengan dosa-dosa yang berguguran kita ini, kita nanti lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk menjaga sunnah. Nah, dengan datang ke pengajian, kita ketemu teman-teman yang soleh, ya. Kan Rasulullah bilang, as-sahibu sahib, teman itu menarik, ya. Kalau kita kumpul dengan teman-teman yang soleh, insya Allah pasti akan ikut-ikutan soleh. Itu sudah sunatullah, ya. Makanya kalau pengen menjaga futur, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang belum menikah, cari lelaki yang soleh. Ya kan, bener nggak? Ya, masih banyak bujang-bujang soleh nih di Jombang ini, ya. Termasuk saya ini juga masih bujang. Ya, jadi kalau yang belum nikah, ya, perempuan yang belum nikah, cari laki-laki yang soleh, biar bisa dibimbing di dunia sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, laki-laki yang pengen yang futur juga seperti itu, cari perempuan yang solehah, ya, bisa sama-sama menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak cara-cara yang lain, ya. Kiat-kiat yang seperti itu tadi udah cukup lah, ya. Sering datang ke pengajian, kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang bujang, yang masih gadis, cari pasangan-pasangan yang soleh dan soleha. Nah, mungkin bisa jawab ya. Nanti insya Allah untuk pembahasan lebih rinci kita bahas di pertemuan yang berikutnya dengan tema yang lebih cocok insya Allah. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang berdoa meminta sesuatu kepada Allah dengan membaca surat tertentu dengan jumlah tertentu atau menghatamkan Al-Quran dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah agar doa ijabah? Jazakumullah khairan. Jadi gini ya, pertama, bertawasul kepada Allah itu banyak caranya, ya. Ya, bertawasul itu kan kita melakukan sebuah perantara agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tawasul.
Tawasul yang boleh itu ada 3. Dicatat ya nih, yang tanya ini dicatat. Jangan sampai tanya tapi nggak dicatat. Wah ini salah kaprah ini. Capek-capek saya jelasin nanti nggak dicatat. Ya udah tanya nggak dicatat. Ya tawasul itu ada 3. Ya, pertama tawasul itu dengan amal soleh itu boleh. Ya, dengan amal soleh itu boleh. Ya, maka hadisnya apa? Ashabul Ghor. Ya, kisah orang-orang yang terkunci dalam gua itu. Ya, jadi dia boleh bertawasul dengan amal soleh. Ya, jadi kita berbuat amal soleh, udah banyak berbuat amal soleh, misal, ya Allah, misalnya kita udah mepet nih, nggak ada solusi lain, ya udah bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita perbuat boleh. Ya Allah, saya dulu pernah, ya Allah, uang saya ini tinggal 50.000, terus ada saudara saya datang nggak punya duit, anaknya belum makan. Saya juga nggak punya duit ya Allah, tapi saya kasihan. Akhirnya saya kasihkan uang 50.000 ya Allah. Dan itu saya ikhlas karenamu ya Allah. Ya Allah, dengan amal ibadah yang saya perbuat ini ya Allah, semoga doaku ini diterima ya Allah. Jodoh saya cepat datang. Nah, misalnya kayak gitu, itu boleh. Yang seperti itu boleh ya, bertawasul dengan amal soleh. Nah itu boleh ya. Pertama, yang kedua, bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang masih hidup boleh. Ya, datengin ustadz atau datengin ustadzah atau Pak Kiai yang masih hidup ya, boleh minta doa. Nah itu boleh ya. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib ya. Kabulkanlah doa saya, itu boleh ya. Tapi kalau dengan aturan-aturan tertentu, misal harus istighfar 10.000 kali gitu ya. Ya, atau baca ayat kursi 20.000 kali, waduh, itu kan nggak ada aturannya kan, sebagaimana sabda Rasulullah, sesuatu yang diadakan itu tertolak. Jadi nggak usah berbuat sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi yang ada nasnya kita lakukan, yang nggak ada nasnya kita tinggalkan gitu aja. Walaupun yang ngasih amalan itu Pak Kiai atau Pak Ustadz, nggak usah diamalkan. Toh Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu gitu. Kalau ingin bertawasul ya dengan 3 cara tadi ya, dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dengan minta doa kepada orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketiga dengan banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mengucapkan doa kita. Oke, ada yang ditanyakan lagi Pak? Iya, itu memang ada khilaf Pak ya. Tapi ketika dia memang disengaja, ya sudah tahu disengaja dan memang ingin mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia perlu bersahadat, ya. Dia perlu syahadat. Misal dia udah belajar nih, dia udah belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, udah tahu dalilnya, udah tahu semua, tapi dia sengaja untuk keluar daripada keislaman dengan berbuat kesyirikan tadi, dia wajib untuk bersyahadat. Tapi kalau karena dia keawaman dia, ya, ketidaktahuan dia atau kekhilafan dia, tidak perlu bersyahadat lagi. Ya, karena itu tidak dalam keadaan sengaja, karena dia dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan jahil. Tapi kalau dia sengaja, berarti itu dia emang sengaja keluar daripada Islam. Kan dia tahu kalau melakukan perbuatan seperti ini keluar daripada Islam gitu. Dia tahu. Karena dia melakukannya berarti dia udah benar-benar keluar daripada Islam. Tapi kalau dalam keadaan jahil, dalam keadaan khilaf atau dalam keadaan terpaksa, tidak perlu. Karena kan kita tahu sendiri kan, banyak sahabat itu dipaksa untuk melakukan syirik-syirik besar, ya. Atau dalam keadaan khilaf, dalam keadaan ketidaktahuan, mereka tidak perlu untuk melakukan syahadat lagi. Karena di zaman Rasulullah juga masih banyak sahabat-sahabat yang melakukan syirik, tapi Rasulullah tidak menyuruh mereka bersyahadat. Kan sahabat pernah itu mencoba mengalungkan senjata-senjata mereka ke ke pohon kurma itu, seperti orang-orang Yahudi, ya. Itu perbuatan syirik besar. Karena mereka beranggapan dengan menggantungkan hal seperti itu mereka akan menang dalam peperangan. Berarti pohon itu memberikan manfaat. Itu termasuk syirik besar. Tapi Rasulullah menyalahkan mereka dan tidak meminta mereka untuk bersyahadat. Karena ketidaktahuan mereka. Itu Pak ya. Tapi kalau mereka sudah tahu dan menyengaja untuk melakukan kesyirikan agar keluar daripada keislaman, mereka perlu untuk bersyahadat lagi. Mungkin itu Pak yang bisa jawab. Itu ya pertemuan kali ini. Semoga kita bisa sambung lagi silaturahim
nanti dengan membahas kelanjutan daripada pembatal-pembatal keislaman ini. Masih ada 8 pembatal keislaman. Mungkin nanti bisa sampaikan khilafnya dari saya pribadi dan bisikan dari syaitan. Selebihnya itu adalah bimbingan Rasulullah SAW dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan doa kafaratul majelis agar dosa-dosa kita di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.